guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini kebetulan gue lagi ada di Cadiz, Spain, ya, sebuah kota dari negara Spanyol. Jadi Cadiz ini cukup terkenal di sini karena banyak kapal-kapal pesiar yang berlabuh di kota Cadiz ini untuk passengernya melakukan excursion, ya. Ada beberapa tempat di sini yang bersejarah. Salah satunya adalah bangunan yang di belakang saya ini adalah sebuah rumah kuno, ya. Jadi ceritanya pada zaman dahulu, ya gimana ya, diceritain apa enggak ya? Kayaknya nggak usah deh, karena saya juga belum tahu sejarahnya, ya. Jadi seperti inilah kira-kira, kita lihat ya. Oke guys, seperti itulah kira-kira. Nanti kita tanya sama orang sini ya, sejarahnya apa sih bangunan kuno ini. Dan pada kesempatan ini, gua akan share tentang kerjaannya crew cleaner di kapal pesiar. Jadi di kapal pesiar itu ada jabatan ataupun posisi sebagai crew cleaner. Kerjaannya apa sih crew cleaner itu? Simak videonya ya. Oke guys, basically crew cleaner itu adalah sebuah posisi kerjaan yang ada di kapal pesiar. Jadi responsibelnya itu adalah di area kru atau koridor kru, ya. Jadi di kapal itu ada tempat-tempat yang hanya dilalui oleh kru dan tidak dilalui oleh tamu atau passenger. Jadi kerjaannya crew cleaner itu nggak jauh sih sama yang namanya hotel cleaner. Nah, kalau hotel cleaner itu dia di public areanya passenger. Kalau crew cleaner itu dia di areanya kru, ya. Dia itu di koridor kamarnya kru, kemudian dia itu di laundrynya kru, dan tempat makannya kru, juga fasilitas-fasilitas yang dipakai kru kebanyakan, seperti tempat gymnya buat kru, kemudian ada juga poolnya buat kru. Jadi tanggung jawabnya adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas-fasilitas ataupun area untuk atau yang ada di kru tersebut. Oke guys, kita bahas satu persatu kerjaannya crew cleaner di kapal pesiar. Salah satunya adalah dia itu brooming, ya. Jadi dia menyapu dengan alatnya yaitu sapu dan tempat sampahnya, ya, broom dan dustpan. Kemudian yang kedua yaitu dia melakukan brushing. Nah, ini brushing ini biasanya dia pakai mesin, ya. Salah satu nama mesinnya adalah monobrush. Jadi dia katakanlah ngebrush floornya itu, ya, dengan mesin yang namanya monobrush, ya. Jadi floornya itu dia brush. Ada juga mesinnya itu yang 2-in-1 mesin. Jadi dia ngebrush sekaligus dia itu nyedot. Jadi sisa-sisa sabunnya itu atau chemicalnya yang dipakai itu dia ngebersihin lantai, ngebrush sekaligus dia ngeringin, guys. Kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan gue sekarang lagi sama teman-teman gue di sini nih, ketemu di jalan, terus kita duduk-duduk sebentar nih. Kita lanjutin lagi tentang alat-alat yang dipakai sama crew cleaner nih. Teman gue yang satu ini lebih jago, guys. Kita kenalan dulu nih. Siapa namanya, brother? Nama saya Eka. Eka, dari mana nih? Saya dari Bali, Gianyar. Gianyar, Bali. Oke. Bisa cerita nih ke teman-teman, kita sharing tentang kerjaannya crew cleaner. Alat-alat yang dipakai sama si crew cleaner di kapal itu apa aja sih? Sebenarnya sih kerjaan crew cleaner itu ya dasarnya di housekeeping, ya, tapi ya kembali kita sendiri. Kita kan makainya itu di dasar housekeeping itu glass cleaner, basicnya itu kan memang ini. Tapi kan kita di crew cleaner basicnya lebih ke obat kemikalnya yang lebih lebih hard. Jadi kayak diserante, wax dan sebagainya, thinner dan sebagainya, dan itu pun pekerjaannya tidak sulit. Jadi kalau kita tahu dasar-dasarnya pasti kita bisa. Jadi dari pertama kita di housekeeping di kapal, di crew cleaner itu paling pertama kita harus tahu dasar. Habis itu naik kontak cleaner kita sedikitnya sudah tahu apapun itu yang kita lakukan di crew cleaner, di hotel cleaner kita pasti tahu semuanya. Nah, kalau untuk alat-alat mesin nih, apa aja nih mesin-mesin yang dipakai? Untuk mesin-mesin yang di crew cleaner itu satu manual biasa, kita pakai mesin brushing manual yang biasa yang nilfish. Yang kedua kita pakai suctioning mesin yang wet vacuumnya.
yang ketiga itu kita pakai istilahnya sekarang itu kapal-kapal smart ship modern itu pakai traktor yang langsung disaksing otomatis semuanya 3-in-1 di dalamnya semuanya. Waduh, jago banget nih pengalaman kayaknya ya. Terus sisanya itu ya basic kayak kita namanya juga crew cleaner, kita di area crew aja kan ya. Crew area ya. Crew area kita nggak dikasih ke area passenger kecuali dari housekeepernya sendiri dari manajernya. Ya gitu. seperti itu kira-kira. Sekarang sama teman gue yang satu lagi nih. Namanya siapa, brother? Halo, nama saya Gede. Gede, dari mana Gede? Dari Bali. Dari Bali. Oke, ini kontrak keberapa nih Gede nih? Ini saya baru kontrak kedua. Kontrak kedua ya. Di kapal MSC. Nah, sekarang kita cerita nih balik lagi ke area-area crew cleaner. Jadi tempat-tempat apa aja yang dibersihin sama crew cleaner? Bisa sharing ke teman-teman nih. Ya, tempat-tempat yang dibersihkan oleh crew cleaner itu seperti crew gym, crew bar, crew disco. Lalu ada koridor, itu khusus untuk koridor di crew. Itu untuk di crew public area. Lalu untuk di cabin itu ada cabin officer. Jadi crew cleaner itu bisa bersihkan cabin officer juga. Oke. Ya, seperti itu. Lengkap sekali nih. Iya. Thank you nih. Dan ada satu lagi. Ya. Office yang ada di area crew juga kita bersihkan. Contoh-contohnya aja, office-nya siapa aja nih? Ya, itu ada office SR, itu yang harus kita pertama bersihkan. Oke. Lalu crew purser. Oke. Lalu office FB manager. Aha. Lalu ada office bar juga. Bar. Dan saya baru ingat di area crew cleaner juga ada namanya area gambusa. Jadi kita bersihkan area gambusa. Yeah. Jadi area gambusa itu area di mana tempat loading dan uploadingnya barang-barang kayak seperti makanan, buah-buahan yang masuk ke kapal. Jadi itu kita juga bagian dari crew cleaner. Nah, lengkap kan guys? Guys, satu lagi nih teman gua nih. Kita ketemu lagi di sini. Siapa namanya, brother? Nama saya Wika. Wika dari mana? Dari Bali. Dari Bali semuanya teman-teman dari Bali nih ya. Iya. Oke Wika, kita sharing nih tentang step-step atau posisi housekeeping ya di atas kapal nih. Bisa diceritain ke teman-teman nih, mulai dari mana sampai mana di tingkatannya housekeeping, posisi housekeeping di atas kapal. Ya. Oke Teman-teman, jadi kalau tingkatan posisi atau struktur organisasi yang ada di housekeeping di kapal MSC pada khususnya itu dimulai dari pertama crew cleaner. Crew cleaner itu tugasnya bersihin crew area. Bagian crew area. Kemudian naik lagi ada namanya crew cabin steward. Crew cabin steward itu pokoknya sih bersihin cabin untuk para krunya. Kemudian naik lagi itu ada posisi hotel cleaner. Ini sudah lebih tinggi tingkatannya. Hotel cleaner itu sama seperti public area di hotel, public area di kapal pesiar. Betul. Kemudian, si hotel cleaner ini tempat-tempat public area ya, seperti lounge, terus koridor, stairs juga. Semua public area yang ada di guest kita punya tanggung jawabnya. Yang di public area di hotel cleaner punya tanggung jawabnya. Kemudian naik lagi itu ada namanya floor runner itu tugasnya adalah distribusi untuk bagian linen, untuk bagian perlengkapan yang dibutuhkan oleh cabin steward ya. alias asistennya cabin steward gitu ya. Asistennya cabin steward. Jadi dia tuh distribusi material yang dibutuhkan cabin steward seperti linen dan sebagainya ya. Dibutuhkan cabin steward, floor runner yang nyediain. Oke, selanjutnya setelah floor runner ada namanya assistant cabin steward. Nah, ini itu samalah kurang lebih. Samalah. Junior. Junior cabin steward. Nah, kemudian naik lagi baru cabin stewardnya ini. Ini sama seperti room boy yang ada di hotel. Itu untuk bersihin kamar para tamu atau passenger atau guest. Responsibelnya untuk kebersihan tamu di atas kapal ya. Nah, setelah cabin steward apalagi? Setelah cabin steward itu ada namanya
floor supervisor. Floor supervisor. Floor supervisor. Nah, tugasnya itu untuk supervisi daripada floor runner itu sendiri. Dan Sama cabin seperti steward. namanya. Ya, dan cabin steward. Setelah itu Kemudian ada namanya asisten manajer housekeeper. Nah, itu tugasnya lebih tinggi lagi, lebih luas. Jadi pada prinsipnya dia itu mensupervisi Cabin daripada cabin steward atau bisa juga mensupervisi daripada hotel cleaner di public area. Ya. Tergantung bagi-bagian. setelah asisten housekeeper, Setelah asisten housekeeper baru chiefnya ini. chief housekeeper. Chief housekeeper itu bertanggung jawab daripada seluruh housekeeper yang ada di operasional yang ada di Kupang. Di housekeeping ya, Yes, housekeeping housekeeping. departemen. Mulai dari pool, Terus public area, kemudian cabin, di cabin juga, ya, crew area juga ya. tugasnya. Laundry area juga ada di sana. Kemudian di atasnya lagi ada hotel director. Nah, Hotel director ya, itu kalau di hotel manager, GM ya, ya. general manager. General manager dia. Oke, ya. Menjawab semua kalau kita di housekeeping kan itu hotel manajemen namanya. Ya, betul. Nah, hotel manajemen, jadi ini yang paling atas ini Yang hotel director. ibaratnya bosnya dari semua manajer operasional ya, departemen manajer semuanya itu bosnya adalah hotel manager. Hotel manager. Oke guys, ya, cukup komplit kan semua rincian penjelasan tentang housekeeping departemen dari bawah sampai atas, kerjaannya juga dari crew cleaner sampai dengan chief housekeeper. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk join ke kapal pesiar di departemen housekeeping, oke, silahkan join. Mudah-mudahan yang kita sharing ini bermanfaat biar teman-teman semua ada gambaran. Yep. Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya pas lagi sign kontrak di agent, ini posisinya kerjanya apa sih? Jadi kalian udah tahu, terus kalian udah punya gambaran dan udah punya persiapan ya, kira-kira apa aja yang harus kalian kuasai untuk bisa melakukan pekerjaan di atas kapal. Oke, ada lagi nih yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Untuk persiapan yang paling dibutuhkan itu adalah mental harus kuat baja, Sekuat harus ada baja. niat, harus ada tujuan. Nah, Kalau tanpa itu semua ya jadi kalau tanpa tujuan misalnya ya kita kerja amburadul jadinya. Amburadul. Kalau Wika sendiri nih tujuannya apa nih ke kapal ini? Tujuannya ya Niatnya pertama apa nih? nyari duit dulu. Nyari duit untuk dikumpulin untuk hari tua. Untuk modal usaha Pengennya ya. sih buat modal usaha. Biar bisa berwira swasta di rumah. Swasta di rumah Nah, ya bikin passive income kalau bisa. Ya, Kalau betul. bisa. Bekerja segiat mungkin biar tujuannya itu cepat tercapai. Ya, Baru betul. di pensiun. Oke, sekarang terima kasih ya Wika ya atas sharingnya. Sama-sama. Kita tanya gede nih, ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Kalau yang ingin join ke kapal pesiar, tadi sudah disebutkan oleh Wika, harus siap mental. Dan satu lagi harus siap uang, duit. Di mana duit itu kita perlukan untuk membuat dokumen atau mengurus dokumen atau bekas-bekas yang kita akan gunakan ke kapal, syarat-syarat khusus seperti paspor, BST, Basic Safety Training, sertifikat, dan Seaman Book. Ya, jadi 3 itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Itu saja. Oke. Dan satu lagi nih, Eka. Ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Tetap nyari experience sebelum ke kapal, karena di kapal itu tidak mudah, semuanya butuh proses. Kalau asalkan Anda di kapal ketemu dari beda negara dan sebagainya, harus siap mental juga dan siap untuk uji nyali di sini. Ya, Salah satu skill yang paling utama adalah satu yang harus disiapkan, skill yang paling sempurna adalah bahasa dan keterampilan making bed dan sebagainya harus tetap dimantapkan lagi. ilmunya housekeeping lah ya. Ya, semuanya. Oke. Guys, kira-kira seperti itu semuanya ya. Jadi semoga bermanfaat. Sorry kalau ada salah kata, salah ucap.
semua ini bertujuan untuk sharing. Semoga dapat dijadikan inspirasi buat teman-teman di rumah yang mau akan join ke kapal ya. Oke, salam sukses. See you on my next video. Thank you.